Rahasia Kerajaan Gelap dan Arahan Tuhan Yesus Kristus bagi Indonesia. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Injil Matius 7 ayat 15. Rahasia ini bukan rahasia baru. Tuhan tidak pernah tertidur. Dalam keheningan malam, Ia membisikkan kebenaran kepada orang-orang yang bersedia mendengar. Bangsa Indonesia sedang berada di ambang kebangkitan rohani dan kehancuran sistemik sekaligus. Yang menentukan adalah, apakah kita mendengar suara Tuhan atau suara dunia. Rahasia ini bukan rahasia baru, tapi telah lama disembunyikan oleh sistem gelap yang berselubung kekuasaan, uang, dan tipuan. Hari ini, oleh kasih Tuhan Yesus Kristus, rahasia ini mulai dibuka, bagi siapa saja yang punya hati murni dan keberanian untuk melihat dengan mata rohani. Bab 1, Kerajaan Gelap dan Uang Kotor. Apa yang disebut sebagai keuangan dunia, bukan lagi urusan ekonomi murni. Ini adalah alat kekuasaan, alat kendali, alat perbudakan baru. Uang hari ini bukan lagi sekadar alat tukar, tapi jaring laba-laba untuk memerangkap bangsa-bangsa. Amerika Serikat, dengan utang 35 triliun dolar, ingin menambah jadi 51 triliun dolar. Artinya, 800.000 triliun rupiah. Jika kita bandingkan, utang itu 100 kali utang Indonesia. Tapi mengapa tidak ada gejolak besar? Karena mereka punya sistem pencetak uang dan kendali global. Kabar terbaru mengatakan Donald Trump mengambil kembali dana besar dari rekening-rekening luar, termasuk dari Kerajaan Mataram dan dinasti lama yang disimpan di bank-bank sentral China. Ketika uang ini ditarik, terjadi perlawanan diam-diam. Tidak semua diberitakan, tapi yang terjadi, Xi Jinping dicopot secara diam-diam. Istri muda, istri tua, anaknya diculik. Ibunya mati mendadak karena stroke. 200 jenderal dibunuh oleh aparat dalam sistem mereka sendiri. Ini bukan cerita khayal, ini bukan cerita rekayasa YouTube. Ini fakta sejarah baru yang akan dikubur media, jika rakyat tidak bangun. Bab 2, Indonesia dan Perang Tak Kasat Mata. Indonesia tidak luput dari jaring kekuatan ini. Uang ratusan triliun berputar di luar sistem. Dicuci, disimpan, dan dikendalikan oleh elit gelap. Sebagian besar rakyat tidak tahu bahwa uang dicetak bukan hanya oleh negara, tapi oleh jaringan gelap dalam negara. Proyek-proyek nasional, termasuk pembangunan dan vaksin, disusupi untuk mencuri uang negara. Banyak jenderal, pejabat, dan bahkan tokoh agama sudah dibeli oleh sistem ini. Sama seperti China yang diobrak-abrik dari dalam, Indonesia juga sedang menuju titik api. Bila rakyat tidak sadar dan berdoa, maka umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Hosea 4 ayat 6. Bab 3, Siapa di balik semuanya? Banyak yang berpikir ini hanya soal negara melawan negara. Bukan, ini perang rohani. Ular tua itu sedang bekerja melalui sistem ekonomi dunia. Ia memakai orang-orang pintar, pejabat tinggi, pengusaha besar, bahkan pemuka agama, untuk menguasai dunia melalui uang, doktrin palsu, dan ketakutan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. 1 Timotius 6 ayat 10. Ketika seseorang memuja uang, dia akan menjual apa saja, negaranya, keluarganya, bahkan Tuhannya. Karena itu Yesus berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Matius 6 ayat 24. Bab 4, Apakah rakyat bisa melawan? Rakyat Indonesia bukan lemah, tapi disesatkan. Mereka haus keadilan, tapi diberi sinetron dan konten lucu. Mereka lapar kebenaran, tapi diberi janji politik. Mereka menangis karena ketidakadilan, tapi penguasa sibuk membuat citra. Namun janji Tuhan tetap teguh. Jika umatku, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Kita tidak butuh revolusi politik. Kita butuh pertobatan nasional. Bab 5, Arahan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tidak datang untuk membangun kekuasaan dunia. Ia datang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Namun, Ia juga murka ketika bait Allah dijadikan sarang penyamun. Hari ini,
Indonesia sedang menjadi ladang gandum dan ilalang. Tuhan sedang memisahkan. Tidak semua yang kelihatan baik itu dari Tuhan. Banyak yang berjubah putih, tapi hatinya hitam. Arahan Tuhan Yesus. Jangan takut. Jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Matius 10 ayat 28. Buka mata dan hati, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 24 ayat 42. Kembalilah kepada kasih yang murni. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37-39. Lawan dengan kebenaran dan doa. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6. Bersiaplah, Tuhan Yesus akan datang bukan ke istana, tapi kepada orang-orang sederhana yang bersedia taat. Ia mencari murid, bukan penonton. Ia menanti anak-anaknya bangkit, bukan jadi korban tipu daya dunia. Seruan akhir. Bila hari ini engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Rahasia ini dibukakan bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangunkan. Indonesia punya panggilan besar, tapi sedang digerogoti dari dalam oleh kerajaan gelap. Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai, memanggil bangsa ini kembali. Bukan kepada sistem agama, bukan kepada figur politik, tapi kepada kasih-Nya yang sejati. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Mari kembali. Mari bangkit, mari menulis sejarah baru, bukan dengan tinta politik, tapi dengan air mata doa dan kasih yang murni. Amin.